Sah, kabar mengejutkan dan menyedihkan bencana atau keberuntungan. PSSI resmi pecat Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan mengejutkan ini? Para penggemar terkejut. Apakah calon pengganti baru yang ternyata lebih hebat? Simak videonya hingga akhir serta berikan komentarmu. Shin Tae-yong resmi dipecat. Begini reaksi mengejutkan dari pelatih Korea Selatan. Itu, apa saja pesan terakhirnya untuk timnas Indonesia? Keputusan PSSI yang bikin dunia sepak bola heboh, apa yang terjadi selanjutnya? Berikan komentarmu. Bikin geger, Erick Thohir bongkar semua. Ini dua masalah besar Shin Tae-yong yang membuatnya dipecat dari timnas Indonesia, konflik dengan pemain dan tak tercapainya target Piala Dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak videonya hingga akhir dan berikan kesanmu. Bukan tanpa prestasi, inilah pencapaian gemilang Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia meskipun tanpa trofi. Dari masa kelam timnas Indonesia ke masa kejayaan seperti sekarang. Simak kisah heboh yang bikin kalian kagum dengan perjalanan sang pelatih Korea Selatan ini dan berikan komentarmu. Alhamdulillah, walau sebenarnya Mimin sangat sedih, inilah 3 kandidat pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia, salah satunya nama besar yang bikin fans Garuda bergemuruh. Siapakah yang terpilih menjadi penyelamat mimpi Indonesia di Piala Dunia? Tonton hingga akhir dan berikan pendapat kalian. Alhamdulillah, Erick Thohir ungkap proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk timnas Indonesia, siap untuk duet dengan Profesor Tom Hay. Namun, mengapa Michelle Baker justru menjadi tantangan besar? Simak penjelasan lengkapnya di channel ini dan berikan pendapat kalian. Masa Allah, Jay Idzes berikan pesan haru untuk Shin Tae-yong setelah pemecatan, ucapkan terima kasih dan ajak fans Garuda bersatu. Apa yang dilakukan PSSI selanjutnya, jangan lewatkan pesan mengerikan ini dan berikan dukunganmu. Gila, Justin Hubner. CL Preman Timnas marah hebat, Shin Tae-yong dipecat. Ini reaksi menghebohkan dari pemain Timnas Indonesia yang bikin fans terkejut. Tidak tahan kecewa, simak. Apa yang dikatakan Hubner, dan tonton hingga selesai video ini dan berikan komentarmu. Alhamdulillah sah, Ole Romeni calon striker timnas Indonesia kini resmi gabung Oxford United. Apa yang bikin transfer ini begitu spektakuler? Dan apakah dia akan bersinar di klubnya? Dan apakah dia bisa buktikan kualitasnya? Simak videonya dan berikan dukunganmu. Wow, Ole Romeni resmi gabung Oxford United. Pelatih Rowett antusias. Prediksi bikin guncang Liga 2 Inggris. Apakah bisa bawa timnas Indonesia ke puncak dunia? Apakah sesuai dengan ekspektasi pecinta bola? Simak videonya hingga akhir dan berikan komentarmu. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Sah, kabar mengejutkan dan menyedihkan bencana atau keberuntungan. PSSI resmi pecat Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan mengejutkan ini? Para penggemar terkejut. Apakah calon pengganti baru yang ternyata lebih hebat? Simak videonya hingga akhir serta berikan komentarmu. Kejutan hebat, PSSI baru saja membuat keputusan yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir dengan tegas mengumumkan bahwa Shin Tae-yong resmi diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan langsung di hadapan publik dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. Drama pemecatan ini sudah memunculkan spekulasi panas selama beberapa hari terakhir, namun akhirnya semua terungkap di depan mata. Puncak ketegangan terjadi ketika salah satu anggota Exco PSSI secara tak sengaja mengunggah sebuah postingan perpisahan di Instagram pribadinya.
Hal itu langsung memicu rumor yang semakin menguatkan dugaan bahwa Shin Tae-yong akan segera diberhentikan. Tak hanya itu, nama-nama calon pengganti pelatih asal Korea Selatan ini pun semakin ramai dibicarakan di media sosial. Salah satunya yang paling mengemuka adalah sosok pelatih asal Belanda yang saat ini disebut-sebut sebagai kandidat utama. Kehebohan ini pun langsung menarik perhatian banyak pihak, membuat semuanya bertanya-tanya, siapa yang akan menggantikan Shin Tae-yong? Dalam konferensi pers yang berlangsung, Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan ini diambil demi kebaikan timnas Indonesia. Keputusan hari ini adalah demi masa depan timnas yang lebih baik, tegas Erick. Dia pun tak lupa mengucapkan terima kasih atas dedikasi Shin Tae-yong yang telah bekerja keras selama ini. Meski demikian, Erick menyebutkan bahwa ada beberapa faktor penting yang mendorong pemecatan tersebut. Salah satunya adalah kurangnya komunikasi yang efektif dan strategi yang lebih baik di lapangan. PSSI merasa penting untuk memiliki pemimpin yang mampu menjalin hubungan lebih baik dengan pemain dan mengimplementasikan strategi yang lebih terarah. Erick juga menambahkan bahwa Shin Tae-yong telah menerima surat penghentian kontrak secara resmi dari PSSI dan kini tinggal menunggu proses selanjutnya. Keputusan tersebut menurut Erick adalah langkah yang sulit namun perlu untuk mewujudkan kemajuan timnas Indonesia. Tidak lama setelah itu, Erick juga mengungkapkan bahwa PSSSI sudah memiliki calon pengganti yang tepat, yang segera akan diumumkan ke publik. Apakah pemecatan Shin Tae-yong ini adalah langkah yang tepat bagi timnas Indonesia? Atau justru ini akan membawa dampak buruk bagi masa depan sepak bola tanah air? Semua jawabannya akan segera terungkap. Shin Tae-yong resmi dipecat. Begini reaksi mengejutkan dari pelatih Korea Selatan. Itu, apa saja pesan terakhirnya untuk timnas Indonesia? Keputusan PSSI yang bikin dunia sepak bola heboh, apa yang terjadi selanjutnya? Berikan komentarmu. Drama sepak bola Indonesia, pengabdian Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia resmi berakhir dengan keputusan mengejutkan dari PSSI. Setelah serangkaian spekulasi yang terus berkembang, akhirnya PSSI mengonfirmasi pemecatan pelatih asal Korea Selatan ini dalam sebuah konferensi pers yang digelar oleh Erick Thohir di Jakarta pada Senin, 6 Januari 2025. Dalam konferensi tersebut, Erick menyampaikan bahwa meskipun hubungan antara dirinya dan Shin Tae-yong sangat baik, evaluasi internal menunjukkan bahwa timnas membutuhkan pemimpin baru dengan strategi yang lebih terarah dan komunikasi yang lebih baik. Shin Tae-yong, meski kecewa, tetap legawa menerima keputusan ini. Dengan sikap yang sangat profesional, pelatih yang sudah mendampingi timnas Indonesia selama 5 tahun itu mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PSSI. Saya mendoakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong melalui pernyataan yang disampaikan oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Pemecatan ini berjalan lancar dan tanpa masalah, meskipun pro dan kontra muncul di kalangan penggemar Garuda. Erick Thohir menegaskan bahwa Shin Tae-yong sudah menerima surat pemberhentian langsung dari Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, pada pagi hari yang sama. Meskipun proses pemutusan hubungan kerja ini telah dilalui dengan baik, pertanyaan besar kini muncul. Siapa yang akan menggantikan Shin Tae-yong? PSSI pun menjanjikan bahwa mereka telah memiliki rencana dan calon pengganti yang akan segera diumumkan ke publik. Dengan berakhirnya perjalanan Shin Tae-yong, kini semua mata tertuju pada langkah selanjutnya untuk timnas Indonesia. Apakah keputusan ini akan membawa perubahan signifikan dan membuat Indonesia semakin dekat dengan impian mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Semua jawaban akan segera terungkap. Bikin geger, Erick Thohir bongkar semua. Ini 2 masalah besar Shin Tae-yong yang membuatnya dipecat dari timnas Indonesia, konflik dengan pemain dan tak tercapainya target Piala Dunia.
Apa yang sebenarnya terjadi? Simak videonya hingga akhir dan berikan kesanmu. Kisah mengejutkan. Keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia akhirnya terungkap dengan jelas, dan Erick Thohir, sang ketua umum, tak segan membongkar dua masalah besar yang mengganggu perjalanan Shin Tae-yong. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 6 Januari 2025, Erick mengungkapkan bahwa meskipun Shin Tae-yong membawa banyak perubahan positif, ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai rencana dan berpotensi menghambat target besar PSSI, lolos ke Piala Dunia 2026. Erick secara langsung menyebutkan dua masalah utama yang menyebabkan pemecatan ini: komunikasi yang buruk dan taktik permainan yang tidak cocok dengan karakter pemain. Masalah pertama adalah bahasa. Shin Tae-yong, yang sudah lebih dari 4 tahun melatih, masih kesulitan berkomunikasi dengan pemain karena tidak menguasai bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dengan baik. Hal ini jelas menghambat komunikasi antara pelatih dan pemain, sehingga program yang dijalankan pun tidak bisa terimplementasi dengan baik. Masalah kedua yang lebih mencolok adalah strategi permainan yang diterapkan. Meskipun berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, taktik 3-4-3 yang diterapkan Shin Tae-yong tidak mampu memberikan permainan yang atraktif. Bahkan, tim cenderung lebih bertahan daripada menyerang. Erick menekankan bahwa taktik yang lebih sesuai dengan karakter pemain Indonesia sangat dibutuhkan. Dan itulah alasan PSSI mencari pelatih baru yang bisa membawa perubahan signifikan. PSSI pun berencana untuk mengumumkan pengganti Shin Tae-yong pada 12 Januari 2025. Dengan pengumuman ini, banyak yang bertanya-tanya, siapa pelatih baru yang akan menangani timnas Indonesia dan apakah ia akan mampu mengangkat Garuda untuk memenuhi target besar PSSI lolos ke Piala Dunia 2026. Semua akan terjawab dalam waktu dekat. Bukan tanpa prestasi, inilah pencapaian gemilang Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia meskipun tanpa trofi. Dari masa kelam timnas Indonesia ke masa kejayaan seperti sekarang. Simak kisah heboh yang bikin kalian kagum dengan perjalanan sang pelatih Korea Selatan ini dan berikan komentarmu. Keputusan mengejutkan mengenai masa depan Shin Tae-yong di timnas Indonesia akhirnya terungkap. Meskipun PSSI memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan pelatih asal Korea Selatan ini, perjalanan Shin Tae-yong bersama tim Garuda tidak bisa begitu saja diabaikan. Dalam kurun waktu hampir 5 tahun, mengabdi sejak Desember 2019, Shin berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian penting yang tak bisa dilihat sebelah mata, meskipun tanpa trofi di tangan. Berbagai prestasi yang ditorehkan oleh Shin, di antaranya adalah membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020, meski akhirnya harus puas menjadi runner-up setelah kalah telak 0-4 di leg kedua dari Thailand. SEA Games 2021 juga tidak memberikan hasil yang diinginkan, meski akhirnya Indonesia berhasil meraih medali perunggu setelah mengalahkan Malaysia. Namun, Shin Tae-yong tidak hanya berhenti di sana. Tahun 2022 menjadi tahun gemilang bagi pelatih ini, karena ia berhasil membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2023 dengan catatan kemenangan sempurna di fase kualifikasi. Meski langkah mereka terhenti di fase grup Piala Asia U20, Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia U23 ke final Piala AFF U23 2023 meskipun akhirnya kalah tipis lewat adu penalti. Namun, perjalanan Shin Tae-yong yang penuh warna itu tidak hanya berhenti pada turnamen regional. Pada Piala Asia 2023, timnas Indonesia di bawah asuhannya berhasil lolos ke 16 besar setelah tampil dramatis di fase grup, meskipun akhirnya tersingkir oleh Australia. Tidak hanya itu, Shin juga berhasil membawa timnas Indonesia ke Piala Asia 2027 setelah melaju ke putaran final kualifikasi. Bahkan,
Salah satu pencapaian yang sangat berarti adalah kenaikan peringkat FIFA Indonesia dari peringkat 173 ke 129. Ini menjadi bukti nyata betapa besar pengaruh Shin Tae-yong terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Meskipun tidak ada trofi, jelas bahwa kontribusi dan perubahan yang dibawa pelatih asal Korea Selatan ini sangat berharga bagi timnas Indonesia. Pencapaian-pencapaian ini membuktikan bahwa Shin Tae-yong telah berhasil meletakkan dasar yang kuat bagi timnas Indonesia, meski akhirnya perpisahan ini harus terjadi. Apakah keputusan PSSI tepat? Apakah perjalanan Shin Tae-yong ini akan dikenang dalam sejarah sepak bola Indonesia? Simak terus untuk mengetahui kisah selanjutnya. Alhamdulillah, walau sebenarnya Mimin sangat sedih, inilah 3 kandidat pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia, salah satunya nama besar yang bikin fans Garuda bergemuruh. Siapakah yang terpilih menjadi penyelamat mimpi Indonesia di Piala Dunia? Tonton hingga akhir dan berikan pendapat kalian. PSSI kini telah memutuskan untuk mencari pengganti Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa ada 3 kandidat pelatih yang sedang dalam pembicaraan serius. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Patrick Kluivert, mantan pemain legendaris timnas Belanda yang saat ini semakin kuat disebut-sebut sebagai kandidat utama untuk mengambil alih kursi pelatih. Hal ini diungkapkan langsung oleh Erick Thohir dalam sebuah konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. Erick Thohir mengungkapkan bahwa selain Kluivert, ada juga beberapa nama asisten pelatih yang sedang dipertimbangkan oleh PSSI untuk mendampingi pelatih kepala yang akan dipilih nanti. Meski demikian, Erick memilih untuk tidak mengungkapkan siapa saja yang termasuk dalam daftar tersebut. Namun, Patrick Kluivert jelas menjadi pusat perhatian karena pengalamannya yang mumpuni baik di level klub maupun internasional. Nama Kluivert mulai ramai diperbincangkan setelah muncul beberapa pernyataan yang menyebutkan bahwa mantan pemain Barcelona itu menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Shin Tae-yong. Erick Thohir pun memastikan bahwa interview dengan 3 calon pelatih telah dilakukan, dan proses tersebut menjadi sangat krusial untuk memilih pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia. Erick juga berbagi cerita tentang bagaimana ia melakukan wawancara langsung dengan kandidat-kandidat pelatih di Eropa setelah mendapatkan izin dari Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, untuk melakukan perjalanan selama 5 hari. Erick menceritakan bahwa wawancara dengan calon pelatih tidak bisa dilakukan hanya melalui video karena chemistry antara pelatih dan tim sangat penting. Namun, ada hal yang menarik. Dari 3 kandidat yang diundang, hanya 1 pelatih yang benar-benar datang. Itu poin lebihnya, kata Erick Thohir, yang menambahkan bahwa setelah wawancara, pelatih tersebut langsung kembali ke negara asalnya. Siapa yang akhirnya terpilih? Pelatih baru ini akan diumumkan secara resmi pada Minggu, 12 Januari 2025, dan akan mendarat di Indonesia pada Sabtu, 11 Januari 2025. Jangan lewatkan berita seru ini, karena pemilihan pelatih baru ini akan menjadi langkah besar untuk timnas Indonesia dalam mempersiapkan diri menuju Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, Erick Thohir ungkap proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk timnas Indonesia, siap untuk duet dengan Profesor Tom Hay. Namun, mengapa Michel Baker justru menjadi tantangan besar? Simak penjelasan lengkapnya di channel ini dan berikan pendapat kalian. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuat gebrakan besar dengan mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pendekatan kepada gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald, untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Meski begitu, Thohir tidak bisa menjanjikan bahwa Riedewald bakal siap tampil dalam laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prosesnya masih dalam tahap pembicaraan, namun harapan agar Riedewald bisa segera membela Garuda tetap ada.
Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Timnas Indonesia bakal punya 2 pemain senior yang siap meramaikan lini tengah dan serangan, termasuk oleh Romeni yang juga dipersiapkan. Erick Thohir menjelaskan bahwa proses surat menyurat untuk Ole Romeni sudah lebih maju daripada untuk Jairo Riedewald. Kami sedang berusaha maksimal agar Riedewald bisa bergabung, meskipun masih menunggu apakah ia bisa segera bermain pada Maret 2025, ujar Thohir dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 6 Januari 2025. Kehadiran Jairo Riedewald tentu menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Pemain yang pernah bermain untuk Crystal Palace ini bisa menjadi pasangan ideal bagi gelandang senior Tom Hay, yang sebelumnya kesulitan menemukan tandem yang pas di lini tengah. Jika kolaborasi Riedewald dan Hay terwujud, ditambah dengan pelatih asal Belanda, Timnas Indonesia punya peluang besar untuk menembus Piala Dunia 2026. Namun, di sisi lain, Thohir juga menanggapi rumor mengenai fullback kiri Atalanta yang dipinjamkan ke Lille, Mitchell Bakker. Sayangnya, proses naturalisasi Bakker ternyata menghadapi hambatan besar. Setelah pengecekan, proses naturalisasi Bakker sangat sulit karena regulasi FIFA yang mengharuskan adanya hubungan darah Indonesia dari orang tua atau kakek nenek. Kami belum menemukannya, jelas Thohir. Meski begitu, semangat untuk memperkuat Timnas Indonesia dengan pemain-pemain bertalenta tetap bergelora. Siapakah yang akhirnya akan melengkapi skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026? Kita tunggu kelanjutannya. Masa Allah, Jay Idzes berikan pesan haru untuk Shin Tae-yong setelah pemecatan. Ucapkan terima kasih dan ajak fans Garuda bersatu. Apa yang dilakukan PSSI selanjutnya, jangan lewatkan pesan mengerikan ini dan berikan dukunganmu. Keputusan besar telah diambil, namun emosi dan rasa terima kasih tetap menghiasi perjalanan ini. Setelah pengumuman resmi dari PSSI tentang pemecatan Shin Tae-yong pada Senin, 6 Januari 2025, pemain Timnas Indonesia Jay Idzes dengan penuh rasa haru mengucapkan terima kasih kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam unggahan Instagramnya, Jay mengingat kenangan manis yang telah dibangun bersama Shin Tae-yong dan menegaskan bahwa momen-momen bersejarah yang mereka ciptakan bersama Timnas Indonesia akan selalu dikenang. Coach, terima kasih atas kenangan yang kita buat bersama Timnas Indonesia. Kita menorehkan sejarah bersama dan saya sangat menikmati setiap momen kebersamaan kita, kata Jay Idzes dengan penuh penghargaan. Meskipun Shin Tae-yong telah resmi mengundurkan diri lebih cepat dari kontrak yang seharusnya berakhir pada 2027, Jay mengajak semua pihak untuk tetap bersatu dan berjuang demi mimpi bersama. Lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir, Ketua PSSI, dalam konferensi pers sebelumnya telah mengungkapkan bahwa pemecatan ini diambil demi kebaikan Timnas Indonesia meskipun keputusan tersebut sulit untuk dilakukan. Jay, yang meskipun masih muda namun sudah menjadi bagian penting dari Timnas, mengingatkan bahwa meskipun dunia sepak bola penuh dengan tantangan, PSSI akan selalu melakukan yang terbaik demi kepentingan bangsa. Pesan Jay ini semakin menggugah semangat para pendukung Garuda untuk tetap percaya dan terus mendukung perjuangan Timnas Indonesia. Dengan perpisahan ini, kini pertanyaan besar muncul. Apa langkah selanjutnya untuk Timnas Indonesia? Dengan pemecatan Shin Tae-yong, PSSI tentunya memiliki strategi baru untuk membawa Timnas menuju Piala Dunia 2026. Fans Garuda pun semakin penasaran dengan keputusan besar yang akan datang. Gila, Justin Hubner. CL Preman Timnas marah hebat, Shin Tae-yong dipecat. Ini reaksi menghebohkan dari pemain Timnas Indonesia yang bikin fans terkejut. Tidak tahan kecewa, simak apa yang dikatakan Hubner dan tonton hingga selesai video ini dan berikan komentarmu. Drama mengejutkan melanda Timnas Indonesia. Kali ini bukan hanya soal hasil pertandingan,
tapi juga keputusan besar yang membuat salah satu pemain keturunan Indonesia, Justin Hubner, marah besar. Hubner tak bisa menahan rasa kecewanya setelah mendengar berita bahwa pelatih Shin Tae-yong dipecat dari jabatannya. Bagi Hubner, pemecatan ini bukan sekadar masalah pelatih biasa, melainkan kehilangan sosok yang sangat berarti dalam karier sepak bolanya. Lewat akun Instagram pribadinya, Justin Hubner mengungkapkan betapa kecewanya dia karena Shin Tae-yong harus meninggalkan timnas Indonesia. Saya benar-benar kecewa bahwa Anda harus meninggalkan tim nasional kita karena Anda membawa saya dan Indonesia ke level yang berbeda, tulis Hubner penuh emosi. Bagi Hubner, Shin Tae-yong bukan hanya pelatih, tetapi sosok yang memperkenalkan dan memberi peluang besar baginya untuk berkembang dalam timnas Indonesia. Meski sangat kecewa, Hubner tetap menunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada Shin Tae-yong. Aku sangat bersyukur karena kau percaya padaku dan semua kesempatan yang kau berikan kepadaku, lanjutnya dalam unggahan tersebut. Pemain berdarah Indonesia ini mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya hingga saat ini. Saya akan selalu ingat betapa pentingnya Anda dalam karir saya sejauh ini, dan saya akan selalu berbicara positif tentang Anda, tambah Hubner dengan penuh rasa hormat. Bukan hanya sekadar pujian, Hubner juga menegaskan betapa besar rasa hormatnya kepada pelatih asal Korea Selatan itu. Saya sangat menghormati Anda. Anda seorang pejuang dan pemenang nyata seperti saya. Terima kasih pelatih, ucapnya. Rasa kecewa dan terima kasih ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara pelatih dan pemain dalam membentuk perjalanan timnas. Kini, dengan pemecatan Shin Tae-yong, apa langkah selanjutnya untuk timnas Indonesia? Apakah perubahan ini akan membawa angin segar atau malah jadi petaka? Kita tunggu kelanjutan ceritanya. Alhamdulillah sah, Ole Romeni calon striker timnas Indonesia kini resmi gabung Oxford United. Apa yang bikin transfer ini begitu spektakuler? Dan apakah dia akan bersinar di klubnya? Dan apakah dia bisa buktikan kualitasnya? Simak videonya dan berikan dukunganmu. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Ole Romeni, calon penyerang naturalisasi timnas Indonesia, akhirnya resmi bergabung dengan klub Oxford United di Liga Inggris, yang juga merupakan klub milik Anindya Bakriye dan Erick Thohir. Pengumuman resmi ini datang melalui akun Instagram Oxford United pada Minggu 5 Januari 2025 dan langsung membuat para penggemar sepak bola tanah air heboh. Sebelumnya, berita mengenai transfer Ole Romeni sudah beredar di media Belanda. Pemain yang berasal dari keturunan Indonesia ini memang sudah diketahui berada di Inggris dan menjalani tes medis. Namun, kabar ini baru resmi diumumkan oleh Oxford United, yang langsung memperkenalkan pemain berusia 24 tahun ini ke publik, meskipun durasi kontraknya tidak diungkapkan secara rinci. Ole Romeni, yang sebelumnya bermain untuk FC Utrecht, menjadi sorotan karena tengah diproses untuk menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Sebelumnya, ia pernah memperkuat tim Belanda U15 hingga U20, namun kini ia memilih untuk memperkuat timnas Indonesia di level senior. Dengan pengalaman bermain di beberapa klub Eropa, kini ia bergabung dengan Oxford United dengan harapan besar untuk tampil lebih cemerlang. Usai resmi bergabung, Ole menyatakan kebahagiaannya, mengatakan bahwa ia sangat antusias untuk memulai perjalanan barunya bersama klub Oxford United. Saya sangat gembira dengan kepindahan ini dan saya tidak sabar untuk memulainya, ujar Ole Romeni. Ia juga mengungkapkan percakapan yang sangat positif dengan manajemen klub dan merasa yakin bahwa rencana besar Oxford United akan sangat cocok dengan dirinya. Setelah resmi menjadi bagian dari klub asal Inggris ini, Ole Romeni berjanji untuk memberikan kontribusi besar dan siap menunjukkan kemampuannya di lapangan. Dengan kedatangan pemain bertalenta ini, penggemar timnas Indonesia pun semakin menantikan penampilan Ole di kompetisi internasional mendatang. Wow!
Ole Romeni resmi gabung Oxford United. Pelatih Rowett antusias. Prediksi bikin guncang Liga 2 Inggris. Apakah bisa bawa timnas Indonesia ke puncak dunia? Apakah sesuai dengan ekspektasi pecinta bola? Simak videonya hingga akhir dan berikan komentarmu. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, seakan melompat kegirangan menyambut kedatangan Ole Romeni. Dalam sambutannya yang penuh semangat, Rowett memuji penyerang muda berbakat ini sebagai sosok yang sangat kreatif di lapangan. Dia bahkan sudah tak sabar melihat aksi cemerlang Romeni yang dipercaya bakal memberikan dampak besar bagi timnya. Oxford United baru saja melakukan gebrakan luar biasa dengan merekrut Romeni dari FC Utrecht, menjadikannya pemain anyar mereka pada bursa transfer Januari 2025. Pemain 24 tahun ini resmi diperkenalkan pada Minggu, 5 Januari 2025, dan kehadirannya langsung membuat fans dan pelatih bersorak. Rowett yang baru bergabung pada 22 Desember 2024 mengungkapkan kegembiraannya, mengatakan bahwa Romeni adalah penyerang serba bisa yang bisa diandalkan dalam mencetak gol serta menciptakan peluang emas. Menurutnya, pengalaman Romeni yang luar biasa di Belanda akan sangat berguna untuk tim, dan Rowett pun tak sabar melihat bagaimana pemain ini tampil di lapangan. Meskipun baru di klub, Rowett langsung terpesona saat mendengar nama Romeni dalam diskusi transfer. Setelah menonton beberapa rekaman permainan Romeni, dia langsung merasa yakin bahwa ini adalah langkah tepat. "Kami bergerak cepat untuk membawanya ke sini," ujar Rowett dengan penuh antusias. Dalam beberapa minggu pertamanya di klub, Rowett mengatakan sudah cukup banyak menilai potensi skuad, dan dia percaya kehadiran Romeni akan membawa Oxford United meraih lebih banyak kemenangan di sisa musim ini. Kehadiran Romeni diprediksi akan memberi dorongan besar bagi Oxford United, yang sedang dalam performa positif dengan 4 pertandingan tanpa kekalahan. Saat ini mereka berada di posisi ke-17 klasemen sementara Liga 2 Inggris 2024-2025 dengan 28 poin. Dengan Romeni, Oxford United diharapkan bisa menembus zona lebih tinggi lagi. Debut sang striker diperkirakan akan terjadi pada Sabtu, 11 Januari 2025 saat Oxford United menghadapi Exeter City di putaran ketiga Piala FA 2024-2025. Jangan lewatkan aksi memukau Romeni yang siap menggebrak dan menunjukkan kelasnya di panggung besar Eropa.